kita menuju ke informasi lainnya ya. Aparat kepolisian ini berhasil menemukan pria yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam keadaan sehat selamat. Namun, petugas masih mendalami kasusnya lantaran lelaki itu diduga berpura-pura menghilangkan diri. 3 hari upaya pencarian terhadap Yana Supriyatna, lelaki yang dilaporkan hilang di kawasan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya membuahkan hasil. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri yang menerjunkan anjing pelacak menemukan Yana di wilayah Dawan, Kabupaten Majalengka. Yana pun langsung digiring ke Mapolres Sumedang untuk menjalani pemeriksaan. Pihak kepolisian masih mendalami motif lelaki berusia 40 tahun ini yang diduga pura-pura hilang di kawasan Cadas Pangeran hingga menghebohkan masyarakat. Tim penyidik masih kesulitan mengungkap penyebab hilangnya Yana sejak Selasa lalu, lantaran ia memberikan keterangan berbelit-belit. Polisi menduga adanya permasalahan keluarga dan pekerjaan di kantornya yang membuat ia nekat pura-pura hilang. Pasal sendiri kami belum menerapkan, masih dilakukan koordinasi dengan pihak jaksa maupun ahli pidana dan didalami keterangan yang bersangkutan di pihak masalah dengan keluarga maupun masalah dengan pekerjaan yang diduga juga ada unsur pidananya. Namun untuk pasal sendiri belum kita terapkan. Sebelumnya aparat kepolisian dan TNI serta masyarakat di kawasan Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat digemparkan dengan laporan hilangnya seorang pria bernama Yana Supriyatna. Saat menyisir jalan, petugas menemukan kendaraan milik korban. Warga dusun Babakan Regol, Sumedang Selatan itu sebelum hilang sempat mengirimkan pesan suara kepada istrinya. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Baik Ustaz, item ini sengaja menjadi pilihan kita agar bisa dilengkapi dengan tausiah Ustaz. Lantaran ini kan menjadi sorotan publik yang kesannya janggal Ustaz. Menurut keterangan polisi ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini sengaja dia berpura-pura hilang karena menghadapi permasalahan di kantor dan juga rumahnya. Nah, sebaiknya kita sebagai muslim Ustaz seperti apa ketika dihadapkan kepada sebuah persoalan yang sulit begitu ya, sudah mentok. Jadi, apakah harus maju atau mungkin menghilang tadi seperti dugaan tadi? Ya, sebenarnya siapapun ya punya masalah ya, yang manusia hidup di dunia ini punya masalah. Jadi saya kira dan satu sisi saya memaklumi mungkin memang masalahnya sangat besar, bukan memaklumi, saya bisa memahami ya, mungkin persoalannya sangat besar sehingga dia juga bingung harus berbuat apa. Tapi sebenarnya kalau kita membaca riwayat-riwayat Nabi apalagi ya, riwayat-riwayat pejuang, itu mereka bukannya lari dari masalah gitu. Mereka beliau-beliau itu justru menghadapi masalah dengan segala risikonya, dengan segala konsekuensinya. Ketika umpamanya masalahnya dengan keluarga, ya mari kita urai apa sih persoalannya dengan keluarga. Kita bicarakan baik-baik. Kalau pekerjaan, masalahnya di pekerjaan juga saya kira bisa dibicarakan di kantor gitu dengan atasan, dengan teman-teman. Tidak kemudian kita bingung sendiri, lari dan akhirnya juga tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru gitu. Itu yang pertama. Jadi saya kira perlu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Kalau di rumah ya jangan sama istri saja, mungkin juga dengan kakak ipar, kakak kandung dan lain sebagainya yang ketika kita punya masalah, beliau-beliau saudara-saudara kita bisa ikut membantu memecahkan masalah kita. Kita hidup di dunia tidak sendiri kok. Ada kakak, ada adik, ada saudara. Bahkan kalaupun kita ini sebatang kara, itu kan masih ada saudara muslim gitu. Tetangga kita masih banyak. Jadi saya kira cara berpikir yang seperti ini, mohon maaf ya, lari itu walaupun dari satu sisi saya memahami, tapi sisi lain sebenarnya bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan terbukti akhirnya tidak selesai masalahnya, malah timbul masalah baru. Sehingga ketika ditanya oleh polisi juga berbelit-belit. Saya kira perlu kejelasan lah, terus terang saja masalahnya di mana dan insya Allah akan terselesaikan. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tentu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat, sering-seringlah memohon kepada Allah, ya Allah aku sedang susah sekali. Dan itu tidak sulit kita lakukan. Contohnya sudah banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kesulitan bahkan hampir sepanjang hidup beliau.
sejak lahir sudah ditinggal ayah, kemudian nggak lama ditinggal ibu, kemudian ditinggal paman yang mau, dan seterusnya sampai dibenci oleh kaumnya sendiri. Tapi beliau selalu mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah, salah satu doa yang dibaca oleh Rasul dalam keadaan seperti ini adalah Allah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri gitu ya. Itu begitu doa. Kemudian tolonglah aku, jangan engkau biarkan aku ini bersandar pada diriku sendiri gitu. Aku ingin bersandar kepadamu. Nah, itu artinya kita sudah nyerah, gitu, sudah nyerah, angkat tangan, ya Allah aku nggak bisa ngatasi masalah ini sendiri, tolonglah turunkan bantuanmu. Nah, dengan sering-sering kita membaca doa-doa yang semacam itu, tentu Allah pun akan menurunkan bantuannya, insya Allah persoalan akan selesai. Jadi saya kira begitu ya, jangan sampai dipendam sendiri lah, harus kita coba ungkapkan. Setidak-tidaknya kepada Allah lah kita ungkapkan itu, supaya bisa terbantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mas Jimmy.